Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan ketujuh. Pada pertemuan ketujuh kali ini, kita akan membahas mengenai limit fungsi dan trigonometri. Oke, sebelum kita ke praktikum, teman-teman perlu mengetahui dulu nih dasar dari teorinya. Terdapat teorema jika limit X mendekati C, fx sama dengan L jika dan hanya jika limit X mendekati C dari arah kanan, fx sama dengan L, dan jika limit X mendekati C dari arah kiri, fx sama dengan L. Nah, maksudnya suatu fungsi akan mempunyai nilai limit jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanan nilainya sama. Jadi kalau misalnya nilai limit kiri dan kanannya berbeda, fungsi tersebut tidak memiliki limit. Oke, kita langsung saja ya. Pertama kita biasa sort by object pada algebranya, kemudian kita buat judul. Judulnya adalah limit fungsi dan trigonometri. Oke. Kita buat judulnya supaya lebih menarik. Oke, jika sudah, kita langsung saja yang pertama limit fungsi aljabar terlebih dahulu. Misalnya terdapat soal diketahui limit X mendekati 2, X kuadrat min 4X. Nah, fungsinya kita buat dulu. Itu X kuadrat min 4X. Lalu enter. Kemudian langkah selanjutnya kita buat titik ya. Di sini misalnya titiknya bebas, saya buatnya 4,0, maka kita ketikkan A sama dengan 4,0 lalu enter. Nah, setelah membuat titik, kita membuat garis yang melewati titik A dan sejajar dengan sumbu Y. Maka kita ketikkan pada input bar yaitu line buka kurung A, Y aksis. Karena terhadap sumbu Y berarti Y aksis ya. Kalau misalnya terhadap sumbu X berarti X aksis. Lalu enter. Langkah selanjutnya kita mencari perpotongan antara garis yang sejajar dengan sumbu Y terhadap grafik fungsi yang sudah dibuat. Nah, caranya kita ketikkan pada input bar yaitu intersect buka kurung pilih F, nah fungsinya, koma, nah garisnya apa? Yang G, berarti F, G, lalu enter. Oke, jika sudah kita coba geser ya titiknya. Jika ini sulit bisa kalian sembunyikan terlebih dahulu. Nah seperti ini ya. Grafiknya kita geser. Nah, misalnya di sini soalnya tadi apa? X mendekati 2. Nah, X mendekati 2. Nah, maka di sini titik B-nya berubah jadi 2,-4. Nah, 2-nya ini sebagai X mendekati atau pendekatannya negatif 4 ini adalah nilai dari limit X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat min 4X. Oke, jika sudah kita bisa langsung aja buktikan ya benar gak limitnya saya negatif 4. Kita ketikkan pada input bar yaitu limit. Pilih yang pertama function, value. Functionnya F, value-nya pendekatannya berapa, nilai pendekatannya 2. Lalu enter. Nah, ternyata benar ya, A sama dengan negatif 4. Nah, ini adalah nilai dari limitnya. Selanjutnya kita buat kesimpulan. Kita pilih latex formula, ke sum n integral, pilih limit. Nah, yang tanda tayingannya bisa kita hapus, kita ganti jadi angka 2. Kemudian fungsinya objek F. Hasilnya sama dengan yang mana? Number A ya. Lalu oke. Nah, seperti ini. Jika sudah kita buat checkbox. Limit fungsi aljabar. Kita pilih semuanya ya kecuali judul.
Yang bundaran putihnya tidak perlu disembunyikan lagi karena ini udah putih. Kemudian pilih B, judul, jangan, kemudian kesimpulannya kita sembunyikan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat limit fungsi trigonometri. Nah, untuk limit fungsi trigonometri kita misalnya soalnya itu X mendekati Pi, maka kita bisa ketikkan pada input bar ya fungsinya. Misalnya fungsi yang diminta itu sin X min cos X, maka kita langsung saja ketik pada input bar sin X min cos X. Lalu enter. Nah, maka akan menghasilkan function H. Nah, kemudian selanjutnya kita ketikkan pada input bar ya. Di sini sebelum ke input bar, untuk grafiknya kita ubah tampilannya dulu ya. Di sini kita ganti menjadi Pi karena soalnya itu X mendekati Pi, maka distance-nya kita checklist, pilih Pi, kemudian unitnya pilih Pi. Ininya boleh Pi atau Pi per 2 juga boleh, bebas, senyaman kalian aja. Nah, kemudian cos. Nah, setelah itu kita ketikkan pada input bar, yaitu kita akan membuat titik yang berada pada sumbu X. Nah, berarti poin kurung X aksis. Nah, maka akan menghasilkan titik C. Nah, titik C ini selalu akan berada pada sumbu X. Nah, setelah itu kita membuat garis, yaitu ketikkan pada input bar, maka line buka kurung, berarti titik C, koma. Nah, ini garisnya terhadap sumbu Y. Tadi sumbu X kan X aksis, berarti sumbu Y itu Y aksis. Seperti ini. Nah, selanjutnya sama seperti tadi sebelumnya, kita buat perpotongan yaitu dengan rumus intersect ya, buka kurung. Nah, di sini fungsinya mana yang H ya? H, koma. Kemudian garisnya mana yang I? Berarti H, I, buka kurung Pi, 1. Nah, ini Pi, 1. Lalu kita bisa enter. Maka di sini akan menghasilkan ya nilainya adalah misalnya X mendekati 0 itu negatif 1. Nah, tapi tadi di soalnya X mendekati Pi, maka kita geser aja titiknya ke. Nah, hasilnya di sini D-nya berapa? Pi, 1. Nah, berarti Pi-nya ini sebagai nilai X pendekatannya, satunya adalah hasil dari atau nilai dari limit tersebut. Berarti dapat disimpulkan bahwa limit X mendekati Pi dari sin X min cos X adalah 1. Nah, kita bisa buat kesimpulan. Ini caranya sama, limit X. Nah, ini kita ganti Pi. Untuk mencari Pi bisa di simbol ya. Nah, fungsinya yang mana yang H ya. Kemudian sama dengan, nah yang mana hasilnya yang ini kan belum ada hasilnya, berarti kita buat dulu deh. Ini nilai limitnya, fungsinya H, value-nya adalah Pi. Nah, hasilnya 1, maka bisa ya, ini objeknya kita cari C. Lalu oke. Oke, jika sudah, ini kesimpulannya kita buat checkbox. Limit fungsi trigonometri. Nah, maka kita sembunyikan yang fungsinya kecuali yang B ya, yang bundaran biru kita sembunyikan kecuali yang boolean B sama judul. Apply. Oke, udah. Nah, jika sudah, di sini kita udah mendapatkan dua, yaitu limit fungsi aljabar dan juga trigonometri. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai limit sepihak. Nah, untuk limit sepihak kita bisa
buat di GeoGebra-nya ya. Kalau untuk bentuk tak tentu itu caranya hampir sama ya, seperti ini. Ini tadi kan bentuknya ada nilai limitnya ya. Nah, kalau misalnya bentuk tak tentu kan kita perlu melakukan manipulasi aljabar, itu caranya sama saja seperti ini. Sama nanti pada saat di intersect-nya itu hasilnya pasti tanda tanya. Nah, selanjutnya yaitu limit sepihak. Nah, misalnya di sini ada contoh soal, kita ke image terlebih dahulu, ke gambar. Nah, sini contoh soal. Oke. Dan di sini misalnya contoh soalnya seperti ini ya. Bentar. Ini contoh soalnya. Nah, misalnya di sini contoh soalnya itu jika fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 2 dengan x kurang dari 1, 3 min x lebih dari sama dengan 1. Tentukan nilai dari limit x mendekati 1. Nilai dari limit fx ini ya. Jadi ini tuh merupakan suatu definisi fungsi. Ini udah termasuk namanya fx ya. Nah, untuk mencari ini kita gunakan teorema limit sepihak. Nah, seperti yang di awal tadi saya sebutkan, suatu fungsi akan memiliki nilai limit jika dan hanya jika limit dari arah kiri dan limit dari arah kanannya nilainya sama. Nah, yang pertama kita dari arah kiri dulu ya, kan di sini x mendekati 1, berarti dari arah kiri. Nah, berarti kita yang pertama dulu nih, x kurang dari 1. Nah, x mendekati 1 ini bukan berarti nilainya x sama dengan 1, tapi bisa mendekati, bisa kurang dari, bisa lebih dari. Bisa juga 0,99 atau 0,999. Nah, itu kan mendekati 1. Nah, maka kita gunakan dari kiri dulu, berarti yang ini ya, yang x kuadrat min 2x plus 2 dengan x kurang dari 1. Maka bisa kita ketikkan pada input bar x kuadrat min 2x plus 2 dan enter. Nah, di sini kita cari limit dari arah kiri. Berarti untuk rumusnya itu limit below fungsinya yang p, value-nya yang 1. Nah, mendekati 1, lalu enter. Nah, hasilnya E sama dengan 1. Nah, kemudian dari kiri. Nah, terus dari kanan. X mendekati 1 dari kanan. Itu kan berarti bisa 1,999 sekian. Itu kan mendekati 1 juga ya. Berapapun. Nah, ini berarti X lebih dari sama dengan 1. Kita gunakan definisi yang kedua, yaitu yang 3 min X. Nah, jika sudah seperti ini jadi untuk mengerjakan soal seperti ini kita perlu menganalisis terlebih dahulu ya definisi fungsinya. Jadi nggak hanya 2, biasanya ada yang definisinya sampai 4, sampai 3. Jadi kita perlu menganalisisnya satu-satu. Karena belum tentu semua definisi ini kita gunakan untuk mencari limit kiri dan limit kanan. Dan juga disesuaikan dengan soalnya. Kadang ada soal yang hanya diminta yaitu nilai dari limit kiri saja, dan juga yang hanya nilai dari limit kanan saja. Jadi ini disesuaikan saja dengan soal. Nah, kemudian kita ke limit kanan 3 min x, berarti limit, pilih yang above, functionnya key, kemudian value-nya di sini adalah 1. Nah, sini c sama dengan 2 ya nilai limitnya. Nah, berarti ini kita bisa ganti namanya aja ya. Sebentar, kita ganti nama dengan tapi limit kiri. Nah, ini kita ganti nama jadi limit kanan. Nah, ternyata nilai limit kiri dan nilai limit kanannya berbeda ya, kirinya 1, kanannya 2. Nah, artinya fx ini tidak mempunyai nilai limit. Jadi dapat disimpulkan bahwa sini kita pilih lantai formula. Nah, ini kita ganti jadi 1 pangkat negatif 1. Nah, seperti ini ya. Ini maksudnya ini. Bentar, kita kasih kurung.
atau langsung saja juga boleh. Ini limit 1 gak boleh. Nah, limit X itu 1 gak boleh. Tidak. Nah, ini juga boleh. Atau boleh juga dengan caranya limit. Kita buat, kita klik OK dulu ya. Itu tidak ada. Oke. Kemudian kita buat lagi kesimpulan, yaitu kita ke limit plus tidak sama dengan, kita cari sini mana nih tidak ada sama dengannya. Sama caranya. Nah, bisa seperti ini juga. Kalau mau lebih rapi lagi ini bisa kita edit, tambahkan fx. fx bentar, nggak usah pakai objek ya karena ini fx nya itu udah satu paket sebenarnya. Nah, seperti ini. Board. Nah, jika sudah, kita bisa buat checkbox limit sepihak. Nah, berarti yang disembunyikan yang ini, kemudian X4, X5. Nah, untuk soalnya tidak usah disembunyikan juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau untuk soal ini tidak perlu disembunyikan, tapi kalau untuk tugas nanti soalnya tidak perlu dicantumkan di GeoGebra-nya. Nah, oke, jika sudah kita bisa ubah tampilan GeoGebra-nya supaya lebih menarik. Dan color. Nah, oke ya. Nah, ini untuk limit fungsi dan trigonometri. Oke, sampai bertemu kembali ya pada video berikutnya. Nah, pada video berikutnya akan dijelaskan mengenai pembuktian limit. Untuk limit fungsi dan trigonometri sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.